Apa yang terbesit dalam benak Anda ketika mendengar kata Islam? Mungkin sebagian dari mereka yang benci terhadap Islam mengaitkan dengan terorisme atau konflik di Timur Tengah. Namun, bagaimana jika kita melihat Islam dari sisi yang lain, yang penuh dengan keindahan dan cinta? Itulah yang akan ditemukan dalam buku Secret of Divine Love Journal, Into the Heart of Islam, yang ditulis oleh Helwa dan diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini berisi jurnal meditasi dan refleksi yang menggali makna cinta dan spiritual dalam agama Islam. Helwa adalah seorang penulis, pengajar, dan aktivis Muslim yang berbasis di Kanada. Buku ini berakar dari kisah hidup pribadi Helwa, di mana ia merasakan kehilangan arah hidupnya dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal materi, hingga akhirnya ia menemukan jalan spiritual dalam Islam. Melalui buku ini, Helwa berbagi pengalaman dan pemikiran tentang Islam dan spiritual dalam sebuah bentuk jurnal yang dapat digunakan oleh pembaca untuk merenung, mempraktikkan latihan meditasi, dan mendalami makna cinta dalam Islam. Untuk kalian yang tertarik baca buku ini tapi masih sibuk dengan kerjaan, jangan khawatir. Dosis Cerdas kali ini sudah merangkum 4 topik yang paling menarik yang akan kami bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut, subscribe channel Dosis Cerdas sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget kamu ketahui. 1. Hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, kita seringkali berfokus pada bagaimana manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah tentang memberikan dan menerima. Manusia memberikan kepercayaan dan kasih sayang kepada Tuhan, sementara Tuhan memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan panduan bagi manusia. Namun, bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan dan kasih sayang kepada Tuhan jika kita tidak mengenalnya? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus membuka hati dan pikiran kita. Kita harus menghilangkan segala keraguan dan ketakutan yang mungkin menghalangi kita untuk merasakan kasih sayang Tuhan. Pentingnya kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Kita harus mempelajari cara untuk mendengarkan suaranya yang terdengar dalam hati kita. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita sebenarnya sedang berbicara dengan diri kita sendiri yang terhubung dengan Tuhan. Sayang kepada sesama manusia sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati jika kita tidak bisa mencintai sesama manusia yang diciptakan olehnya. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah tentang perjalanan spiritual yang tidak pernah berakhir. Kita harus terus belajar dan tumbuh dan berkembang dalam kepercayaan kasih sayang kepada Tuhan. 2. Kekuatan doa. Doa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun, adakah kekuatan yang tersembunyi dalam doa? Doa memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita dan keadaan sekitar kita. Doa dapat memotivasi dan memberikan harapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Dalam doa, kita mengakui kelemahan kita dan memohon pertolongan Tuhan. Kekuatan doa tidak terletak pada kata-kata yang kita ucapkan, melainkan kepada keikhlasan hati kita. Kita harus berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan akan memberikan jawaban yang terbaik. Doa juga memiliki kekuatan untuk menyatukan orang yang berbeda-beda dalam kepercayaan. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan dan satu sama lain. Hal ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antara sesama manusia. Dalam doa, kita terima kasih atas semua berkat yang telah Tuhan berikan dan memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi. Namun, doa bukanlah solusi instan untuk semua masalah kita. Doa adalah bentuk usaha kita untuk meraih apa yang kita inginkan dengan memohon bantuan Tuhan. Jawaban yang kita terima mungkin tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Doa adalah suatu kehormatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan.
kita harus merawat dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Tuhan melalui doa. Dengan doa, kita mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan atas kehidupan yang kita miliki. 3. Pemikiran positif. Pemikiran positif dapat membantu Anda keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya di tengah-tengah kesulitan. Pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk hidup kita. Jika kita selalu berpikir negatif, maka hidup kita akan diwarnai dengan kegelapan dan kesulitan. Namun, jika kita berpikir positif, maka hidup kita akan penuh dengan cahaya dan kesuksesan. Pemikiran positif tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita memiliki sikap positif, orang lain akan merasa terinspirasi dan termotivasi oleh kita. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Terkadang, hidup memberikan kita tantangan yang sulit dan membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Namun, kita harus belajar untuk menemukan sisi positif dalam situasi di mana memilih untuk fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup. Salah satu cara untuk mengembangkan pemikiran positif adalah dengan bersyukur atas semua berkat yang kita miliki. Ketika kita merasa terima kasih, kita akan lebih mampu untuk melihat kebaikan dalam hidup dan memperkuat pemikiran positif kita. Pemikiran positif adalah suatu pilihan. Kita dapat memilih untuk terus berada di siklus negatif, atau kita dapat memilih untuk membangun pemikiran positif dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. 4. Pentingnya menjaga dengan diri sendiri dan orang lain. Ada saatnya kita merasa kesepian, merasa terasing dari dunia. Namun, dalam kesepian itulah kita menemukan diri kita sendiri. Betapa pentingnya menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain. Menjaga orang lain bisa dimulai dengan tindakan kecil, seperti membantu seseorang menyeberang di jalan. Namun, menjaga diri sendiri juga sama pentingnya. Bermeditasi, menulis jurnal, atau melakukan hobi yang kita sukai dapat membantu kita memperkuat hubungan dengan diri kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan orang lain. Menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga dapat membantu mengurangi stres dan memperkuat dukungan sosial kita. Namun, kadang-kadang tindakan kecil seperti memberikan makan pada orang lain yang membutuhkan dapat memberikan dampak yang besar pada diri mereka. Ingatlah, menjaga diri sendiri dan orang lain adalah tindakan yang saling terkait dan dapat memberikan manfaat besar pada diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu muncul. Jadi, mari kita mulai menjaga diri kita sendiri dan orang lain hari ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh makna, dan mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Kita semua bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati kita sendiri jika kita belajar untuk menjaga hati kita dengan cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spiritual ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.